Ini yang sudah gigit orang nih. Oh yang ini. Oh sini baru paten, mantap. Ini baru anak muda. Iyalah, saya tegakkan kamu kasih batunya ya. Jangan lepas dari tangan ya. Kalau lepas batu dari tangan, siap-siap kamu nak. Banyak tak? Kasih. Ya, ya. Sembuh seperti semula. Pergunakan, insya Allah ayah. Oh orang perantau Anda, di rantauan orang mau makan minum, takut kena racun, takut terminum racun, ada ini batu, tempelkan di mana gelas, di mana piring sebelum Anda makan, sebelum Anda minum. Retak, meledak piring, tak terbagi dua, jangan dimakan. Panggil yang punya baru. Kalau laki panggil dengan baik, wanita panggil dengan sopan. Dia datang tanya baik-baik. Oh Pak, sekian, baik-baik. Kepegak, terima kasih, kita pergi. Insya Allah kita selamat. Saya kemana negeri bang tidak sampai. Jangankan Aceh, Indon kecil. Seluruh negara ASEAN boleh tanya dengan saya. 17 negara yang sudah saya injak dengan kaki. Tidak ada jimat di pinggang saya. Jimat, orang kami Pakistan kata jimat mengaji kamu nak sampai tamat. Nah, itu jimat yang paling bagus. Nih lihat, king cobra cik. Ini pawang pun bang pulang kampung dibikinnya. Pulang kampung, lupa bernapas pawang tadi. Dihantam sama dia. Ini dari Calang. Ini kobra-kobra Aceh ini. Asli kobra Aceh. Dengan karena Allah. Saya pun ngeri-ngeri sudah bang. Ini kalau kena pacik, jumpa Bang Nangkir langsung gitu. Betul nggak nunggu lama-lama? Ini king cobra. Nih, Susi, jenis kelamin betina, nama Neng Susi. Kenapa kasih nama Neng Susi? Karena dia sudah bertelur 2. Saya bagi nama Neng Susi. Tapi udah nggak perawat Pak. Sudah bertelur. Ini dia kalau kena dengan ini. Kau! Ini belum, saya kasih bangun, saya bikin dia marah. Lihat. Oh kami tak macam itu cik. Kami punya anak, istri, cucu menantu. Pagi siang sore bagus. Setelah habis maghrib, mata terbalik ke atas menjerit-jerit. Kami lihat kanan kiri orang tidak ada ganggu. Ada yang dibantu gunakan ayah. Ada di rumah wanita hamil mau melahirkan tidak bisa. Perbuatan dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab. Manusia-manusia yang syirik punya ilmu hitam. Ambil ini benda gunakan. Bagaimana caranya? Ambil ini batu. Ambil 1 gelas air putih yang mentah. Jangan yang sudah dimasak. Air yang mentah. Ambil air mentah 1 gelas. Ambil ini batu. Masukkan ke dalam. Bacakan selawat Nabi 7 kali. Minumkan kepada wanita yang susah lahirkan. Anak yang keteguran, kena jin, kena hantu, kena setan. Minumkan airnya 3 teguk. Cucikan ke perut wanita yang susah melahirkan dari atas ke bawah 3 kali. Itu wanita tak akan menjerit lagi. Tidak akan merasakan sakit. Anak dalam rahim. Macam didorong, disorong. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan bersyukur dengan batu ya. Bersyukur kepada Allah. Kalau bersyukur kepada batu syirik. Bersyukur kepada Allah. Ini sebagai syariat. Ada anak kita yang kena jin, kena hantu, kena setan. Minumkan airnya 3 teguk. Cucikan lebih airnya ke muka sampai ke umbun-umbunnya basahkan. Jangankan hantu, setan, jin. Iblis pun berangkat bacik. Hut! Susi! Nah. Ini kalau kena. Buka mulut nggak berani. Nih. Nah, kap. Lepas. Nih tengok ya. Ini yang sudah gigit orang tua di besi tambak. Nggak sampai 10 menit. Bapak 45 tahun asik nonton TV. Dia nggak tahu nih masuk. Ini kalau masuk nggak kayak kita. Kita masuk ke rumah orang, jangankan ke rumah orang. Keluar dari rumah, pulang ke rumah, pasti kita pakai aba-aba. Oh boleh? Nih.
Ini yang sudah gigit orang nih. Mau yang ini? Oh sini, baru paten, mantap. Ini baru anak muda. Iyalah, saya tegakkan kamu kasih batunya ya. Jangan lepas dari tangan ya. Kalau lepas batu dari tangan, siap-siap kamu nak. Banyak utang. Kasih. Terus. Lemah. Ya, terima kasih ya. Saya gunakan baik-baik. Saya di sini sudah 4 kali nih Pak. Di Langsa sudah ada hampir 2 minggu. Insya Allah, kalau nggak ada halangan, mungkin ini hari saya pulang ke Matang. Ini kami pulang dari Pakistan ke Matang 5 tahun sekali. Istri orang Matang, anak 10, 8 ninong, 2 boh agam. Rumah saboh Pak, nggak banyak-banyak. Oh kami mau beli, berapa harga? Jangan tanya harga. Kalau Anda mau, saya kasih satu orang satu. Saya tidak ada niat jual, jangan niat beli. Ini batu abu saya bawa dari Gujarat, dari Pakistan, dari Bandara Karachi. Waktu mau berangkat 2017. Bulan 12 tanggal 26 berangkat, ditimbang. Sebesar ini saya bawa. Ditimbang. 94 kilo 7 on beratnya. Saya bayar ongkos timbang. Sampai Aceh, saya kasih sama orang tukang batu di Biren. Suruh potong-potong. Suruh gosok asap. Ini nanti kalau mau bikin cincin boleh. Kalau kebesaran potong 2, potong 4 boleh. Kekuatannya tidak ada beda. Nanti waktu ambil kembali sama tukang batu, jangan lupa taruh ke mulut. Kamu aja ya? Nggak ada yang lain? Oh, boleh. Kalau lengket, Anda punya. Tapi kalau tak lengket, berarti kena tukar. Bilang sama tukang batu, sebelum benjol kau balikkan aku punya. Maaf ya. Ini nak. Berapa umurnya? 19, ini 64. Masa nggak sopan mau dilangkahi orang tua? Nih, tuh kasih gak? Kasih gak apa-apa, balik-balik ke daki. Kau! Lemah. Gigi? Enggak. Lemah. Nah. Tapi nyambat. Dekatkan kamu punya tadi. Biar nyambat. Kalau nggak pegang ini batu boleh tes juga Bang. Cuman bikin hitam di atas putih ya. Oh kami mau bawa. Apa dijual? Kalau Pakcik mau, Abu mau. Ganti saja upah potongnya. Masanya di Biren. Saya bayar ini upah potong. Saya bayar ongkos timbang. Berapa anak muda? 1 juta 2 juta. Kalau saya mau jual bisa saja. Tapi saya tak jual. Pulangkan saja uang kantong saya. 1 butir 100.000 rupiah. Berapa Cik? 100.000 rupiah. Mau bikin cincin boleh. Bawa kemana saja. Cuman kalau laki-laki seagama dengan saya, jangan ikat pakai emas. Kenapa? Laki-laki dalam Islam, umat Muhammad, diharamkan memakai emas, suasa, tembaga. Ikat pakai besi putih, pakai perak, pakai. Bawa kemanapun. Mau Anda potong 4 boleh. Potong 2 boleh. Kekuatannya tidak ada beda Pak. Yang besar dengan yang kecil sama saja kekuatannya. Nah, ada untuk berapa orang di situ? Ini tak banyak Abu. Ini hari terakhir saya di Langsa. Hitung. Habis itu habis. Jublak. 15. Hanya untuk 15 orang. Nah, kasihkan. Yang sudah ambil, sudah bawa, jangan pergi, masuk ke dalam, tes tangan sendiri. Tadi habis? Kenapa barang nyata? Nah, itu yang 100. Ada yang kecil Abu, cuman kecil. Kalau mau yang besar, pilih Abu, pilih yang mana? Yang kecil nah. Potong 2, 50 saja, cuman tipis kecil, ya. Tapi bagus yang besar.
Coba 100.000 yang besar. Kecil yang besar. Kalau ini yang kecil. Tak pernah dompet apa bang? Aneh bang? Enggak apa-apa. Aman. Insyaallah. Simpan dalam dompet, dalam kantong boleh. Ya? Siap, ambil, masuk ke dalam, tes tangan sendiri Abu Tengku. Baik tangan lu. Tangan penonton boleh tes. Masuk ke dalam. Itu. Nah, yang besar. Yang besar, tebal, kuat. Ya. Yang panjang ada. Nih, lihat ya. Ini yang gigit orang Pakcik. Ini di besi tang. Ini di besi tang kenanya orang. Orang tua. Ini kalau masuk ke rumah nggak pakai assalamualaikum dia. Masuk dia bang. Kalau kita nampak syukur. Huli, cok parang kaya. Tegam, mati. Betul tidak? Kalau kita nggak nampak, dekat dia seperti di kaki orang tua yang nonton TV malam. 8:30 malam. Ini mamba bang. Kobra hitam yang berbahaya. Dekat dia sama kita, bukan dia bilang Abu Tengku bang numpang coh si Adbel. Tidak. Dekat dia, bang dikasih. Mau kemana lari? Ini kobra. Habis. Nggak sampai 10 menit. Datang bang Nangkir, ayo ikut berangkat. Nggak main-main Abu. Ini kobra Pakcik. Ayo benar. Ini kobra bang. Ada yang mau tes, sudah ambil, masuk tes, cuci tangan sendiri. Kenapa nggak abang? Kalau mau diikat nanti bang, waktu diikat, siap diikat, waktu mau ambil. Beda garis deh. Beda garis ya. Kalau nggak nangkap, bilang sama tukang batu, pulangkan saja yang hak saya. Ya, pas saya bayar, jangan ditukar. Mau cuci nggak apa-apa. Ini kalau masuk dalam air, hidup ya. J. Ini minum Pakcik, saya kasih makan. Makannya di lemong. Ayam hanya muntahkan sama dia kalau ayam. Daging lembu. Saya tes kasih kodok, kodoknya terbang semua, nggak mau dia makan. Pandai dia, tahu dia yang enak. Sedangkan saya Pak Jongkot masih. Berbisa nih. Abang sudah bawa tadi. Tak masukkan abang kita. Hidup bang. Hidup. Ini menandakan batu hitam. Hidup ayah. Ini nggak ada mesin pompa air dalam. Mana tunggu. Yohana cire-cire. Sudah begini ada anak keteguran, ketakutan, kena setan, kena jin, kena hantu. Wanita susah melahirkan. Bacakan selawat. Minumkan airnya 3 teguk. Cucikan air tangan. Kalau wanita susah melahirkan dari atas ke bawah, di perutnya sapukan. Kalau anak-anak yang keteguran, kena jin, kena hantu, kena setan, gelup tangan. Cucikan ke mukanya, basahkan ke ubun-ubun. Insya Allah hantu, setan, jin, iblis berangkat dia tentu. Ini kobra Pakcik. Ini bukan main-main. Nih King Cobra nih.
Nih. Kalau udah pegang nih batu nih kok bro, bawa pulang. Untuk main-mainan nggak bisa ini bang. Betul. Ini binatang yang paling berbahaya. Haram demi jadi lo mau. Ini nggak ada asuransi. Jadi kalau ada yang mau bawa, bagikan lagi. Ya, mau yang 100 ada. Oh kami tak punya uang 100.000. Ini ada yang 50. Nah cuman kecil bang, tipis. Nah itu yang 50 ada. Kalau mau bawa, ya. Lihat. Kalau ada yang mau tes, masuk ke dalam. Tes tangan sendiri. Ini mau bawa kemana saja boleh bang. Insya Allah. Tidak masalah bang. Itu bukan dibeli Allah. Bukan dibeli Allah. Ini kalau pecah kan bisa jadi 2 nih. Jadi 3, kegunaannya sama. Coba. Boleh, saya buka. Nekat. Betul. Nah, rondok ya. Kasih terus, dekatkan. Kap! Betul bang. Bisa lagi. Biar saya bangunkan dulu ya bang. Nah, abang dekatkan. Ini nyuruk dia balik. Nah. Nah. Kalau abang kasihnya nggak mau bakal bang. Nah, kasih bang. Terus dekatkan, mulutnya tadi. Jam, patok, lemah ini. Hebat, ini belum. Yang sudah gigit orang. Sampai 10 menit itu orang tua. Nggak apa-apa bang. Kenapa? Main itu abang nggak takut. Itu pun kalau menggigit bang mungkin nggak sampai 5 menit. Kasih bang. Tuh, mantap. Ini bang. Gigit. Lemah. Terus dekatkan. Kalau abang nggak dekat, kayak mana lah dia mau matu? Biar digigit ya. Oh, jadi kalau digigit, ini Bismillah ta'ala. Kepala si Pakistan diambil. Tanggal bila perlu bang. Tidak ada tuntutan. Ini bukan main-main baji. Kalau untuk binatang berbisa, ular, lipan, kala. Kalau dikat-kat serabe, tak pukul. Kenakap, lipan, kala, itu kecil baji. Tentang saja itu diobati. Ini batu hitam yang kami pakai di Timur Tengah. Maka tengok India Hindu. Ya, mereka saja pakai ini batu. Tengok film-film India, perhatikan film Indonesia. Sujana bintang film termahal. Asal aksi dalam filmnya jadi putri ular, ratu ular, nyai ular, nenek uli. Tapi yang dia mainkan ular apa? Lelat. Ular sawah yang tidak berbisa. Coba tengok film India. Film Nagin, Nikahin, Chesnak. Yang mereka mainkan kobra-kobra macam ini. Kejap, jangan gigit dulu. Kalau mau gigit, jangan saya. Itu anak buah, masih ada 2. Nah, tanya saja kamu gigit. Nggak apa-apa. Kalau mati dia bisa cari baru saya. Nah, cari anak buah gampang, cari bos sulit. Betul. Yang dimain-mainkan. Dalam film India, Nagin, Nigaher, bintangnya Sri Devi, Rishi Kapoor, bintang legendaris, bintang mahal. Mereka main dengan kobra, Pak. Hai. So, nih. Ini mereka main begitu. Nah, ada yang mau tes, silakan. Oh, kami orang saksi, ada jimat di pinggang, 7 karung jimatnya, masukkan tangan. Saya jamin sah jimat-jimatnya terbang. Enggak laku jimat dengan ini makhluk. Cuman itu batu hitam enggak akan Anda bisa dapatkan kalau tak lewat tangan saya.
Maaf Abu, cuman saya pembawa. 3 kali saya pulang ke Aceh. Alego Long Wo Aceh. 3 kali, 5 tahun sekali kami pulang. Saya, istri dan anak-anak tinggal di Gujarat, di Pakistan. 5 tahun sekali pulang ke Batam, Aceh. Karena masih hidup kami punya mama di sana. Jadi tetap kami pulang. Anak 10 Abu, istri 1 nggak banyak-banyak. Kami nggak tukang kawin. Kalau di Aceh, nanti anaknya 4, 5, istrinya 3. Ini bukan fitnah. Saya bicara di atas muka bumi Aceh. Kalau ditanya kenapa Tengku banyak kali istri, Nabi Muhammad boleh, kenapa kita tidak? Gampang kan? Rasulullah menikah banyak. Dia menikah dengan janda-janda tua, janda miskin, yang banyak anak yatim. Dia nikahi untuk menyelamatkan, menyantuni anak-anak yatim. Kalau kita mau menikah sama janda tua melarat pula, mana mungkin mau? Nggak mau itu. Yang mau itu hanya Rasulullah, hanya Muhammad yang sanggup. Kalau kita nggak sanggup, betul nggak tuh? Betul ya? Kalau kita mau kawin lagi pasti istri yang muda lebih cantik lah dari yang tua, lebih muda, lebih bahenol, lebih seksi, ya kan? Kalau bisa, anak orang kaya. Kalau kita mau menikah lagi, kalau Rasulullah nggak mandang ke situ dia. Jadi jangan samakan kita dengan Rasulullah, ya? Jangan bilang Nabi Muhammad boleh, kita tidak. Kita boleh, itu sunnah. 1, 2, 3, 4. Kalau kamu mampu, silakan berbuat seperti Rasul. Jangan menikah nanti dengan wanita cantik, bahenol. Itu baru kita semangat untuk nikahnya. Tengok yang miskin buang muka. Tak kenal. Jangan. Nih, lihat. Ini kobra buah. Nih. Bukan main-main. Cuma punya. Kalau kepingin. Nggak apa-apa kalau mau coba-coba, nggak apa-apa. Saya kasih gratis, nggak bayar. Cuman kalau itu batu bukan saya jual. Kalau ada yang mau silakan, pulangkan saja uang kantong saya sudah keluar. Saya bawa dari Pakistan kemari, ditimbang. Saya bayar ongkos timbang. Sampai di bandara Singapura, 4 kali transit naik pesawat. Tanggal 26 saya berangkat, bulan 12 2017. Tanggal 28 sampai di Kuala Namu. 2 hari perjalanan, 4 kali transit. Dari bandara Karachi berangkat sampai Baghdad, Irak. Turun pesawat, transit ganti. Berangkat Beijing. Sampai Beijing, transit ganti. Berangkat Singapura. Sampai Singapura, transit ganti pesawat. Berangkat baru sampai Kuala Namu. 2 hari perjalanan aku. Di Singapura kemarin mau ditahan ini batu hitam. Saya bilang janganlah cikgu, minta tolong, minta obat. Mana dia punya lesen? Dia minta izin. Saya bilang tak ada izin. Tidak ada izin. Dia bilang tak boleh bawa itu batu hitam, batu pemada. Itu tahanlah. Masuk lokap. Masuk kurungan itu. Tidak boleh. Saya bujuk, saya rayu, saya bujuk, saya rayu. Saya ikuti dia. Sampai tiba saat 4 mata apa dia cakap. You mau gampang kasihlah. Sedap juga kita. Oh boleh? Apa hal? Saya cakap. Dia bilang, kau bagilah $1,500 Singapura. Kenapa awak ketawa? Ya. Ini baru saya senang. Dalam hati saya. Nyo manuk kalau baju ber. Nyo manuk kalau baju jagung. Kan gampang urusan. Saya tarik dompet. Saya ambil $1,500 Singapura. Saya lipat, saya bagi sama dia dalam lewat belakang. Dia tambah. Tak boleh bilang-bilang ya. Itu batu hitam bawa tu. Tak apa itu. Tak pasal itu, tak boleh tahan. Bawa. Besok saya datang lagi, kamu buat macam ni ya. Saya bilang. Saya senang. 2 kali ditahan Abu. Saya 3 kali pulang, baru kali ini selamat ini batu hitam. 2 kali kena tahan di Singapura. Maaf Abu.
Jadi jangan kena gigit ular, digigit lipan, dikakalang. Belum na orang yang mati, tapi kebanyakan setengah mati. Kalau ada itu batu, picit, tempelkan. Lengket, bisa. Kalau dia sudah jatuh, lepas sendiri, ambil, simpan. Kapan kena, pakai lagi. Kalau masih lengket, jangan ditarik. Mau bawa kemana saja boleh. Itu bukan kulim Allah, bukan asma Allah. Mau dilangkai boleh, bawa to'i, kemana saja boleh. Larang pantangan tidak ada. Maaf ya. Itu saya ambil dari Gua Hira, tangan ini yang mengambil. Kalau ini bukan di Kabuli ya. Maaf, ini kena granat di Kashmir, Bu. Kami orang Pakistan, negara kami negara perang. Setiap anak Pakistan, anak agam di Pakistan, 7 tahun sudah wajib militer. 7 tahun anak laki-laki wajib militer di Pakistan. Jadi kalau ini kena granat, dilempar oleh tentara India granat ke orang kami. Itu granat tidak meledak. Kalau saya biarkan, saya tahu itu granat aktif. Akan banyak saudara saya yang wafat. Saya terkam itu granat. Saya lompati, saya ambil. Dalam keadaan telungkup berbaring, saya lempar kembali, granat meledak di tangan. Kalau bolehnya saya tidak dalam keadaan tiarap, berdiri megang itu granat mau lempar, ini hilang. Hilang itu. Sudah anale lo, sudah berangkat ke sana. Ke alam yang lain. Maaf Abu. Kalau peluru yang masuk, nih. Kami juga orang perang, tapi bukan teroris. Kami mempertahankan negara Islam. Berperang di Pakistan yang disebut dengan nama Perang Syarah. Antara Muslim dengan Hindu. India. Yang bersekutu dengan Inggris, Israel. Itu kami lawan. Kalau saya buka, saya punya baju Abu. Meleleh air mata, nengok badan berlubang-lubang. Terkoyak, terbelah. Bekas peluru. Ya, tapi Alhamdulillah. Karena kami hanya orang tawakal. Setiap dengar suara senjata, kami tetap ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahid ka indallah istiqal. Bismillah ta'ala. Kami angkat, kami punya senjata. Mana suara senjata? Di mana musuh? Kami datang, kami hajar dia. Namun negara Islam tidak akan kami kasih kepada kafir ataupun Hindu. Maaf ayah, India mau menguasai negeri Kashmir, negara Islam. Kami tidak akan berikan sampai detik nyawa terakhir. Kami bukan teroris, bukan tukang bom gereja kami Abu. Seperti yang ada di Pulau Jawa ya, di Jakarta. Bawa istri, kasih perempuan, bawa anak, masuk bom waktu, masuk gereja dia granat, bam! Itu mati kafir. Bukan Muslim itu. Kami saja orang Islam melaknatnya. Kenapa? Rumah ibadah umat Kristen. Itu juga Islam. Nabi beliau dari Allah. Isa yang disebut oleh mereka Tuhan Yesus. Wajar karena mereka tidak paham. Isa duluan menjalankan kitab Islam, kitab Injil Barnabas. Yang ketiga, kitab Islam tidak sempurna karena Isa dikhianati oleh seorang sahabatnya yang bernama Yakuza. Yang disalib bukan Isa, itu Yakuza. Isa diangkat oleh Allah hidup-hidup dalam keadaan berjasad, diangkat oleh Allah. Yakuza mengejar paling depan, dirubah oleh Allah. Wujud Yakuza menjadi wujud Isa. Waktu dia ditangkap ya, oleh orang-orang Yahudi, apa dia katakan? Saya Yakuza, saya bukan Isa. Kamu mau tipu kami? Ini wajah kamu, wajah Isa. Itu yang disalib adalah Yakuza, pengkhianat daripada Isa. Sesungguhnya Yahudi, Paulus, Yerusalem, Bethlehem, Vatikan, mereka mengetahui. Tapi mereka rubah kitab Injil Barnabas, mereka rubah.
mereka celakakan hamba untuk mengikuti ajaran mereka. Sesungguhnya kitab Injil Barnabas, salinan daripada Nabi Isa, itu Abu, masih ada disimpan dengan baik oleh Paulus yang ada di Yerusalem. Saya berbicara, di sini saya tidak tahu, walaupun kamu seorang Muslim, entah pun kamu seorang Kristen, umat Kristeni, saya tidak tahu. Tapi boleh bertanya kalau tidak terima. Saya katakan yang disalib, yang kamu pampang di gereja kamu, itu adalah yakuza pengkhianat daripada kami punya Nabi Isa. Paham ya? Isa diturunkan oleh Allah bagi umat Muhammad. Dia hanya seorang Nabi, Rasul yang ketiga. Jangan silap. Sempurnanya Islam dikarenakan Muhammad Rasulullah yang menjalankan kitab Al-Quranul Karim. Sempurna Islam dikarenakan Muhammad. Jadi Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ini semua kitab Islam. Jadi jangan salah arti ya. Jangan menghina agama lain. Karena belum tentu orang yang menghina agama lain itu belum tentu kita lebih baik daripada dia. Maaf Abu. Jangan kita hancurkan rumah-rumah ibadah mereka. Itu tidak diajarkan oleh mujahidin. Kami orang mujahidin. Tidak diajarkan membunuh bagi orang yang lemah. Tidak boleh. Haram hukumnya. Laknatilah kata Allah. Dilaknatnya kita. Dunia alam barzah sampai yaumil kiamah dilaknat oleh Allah. Jangan kamu sakiti orang yang lemah. Ambil lawan kamu yang setara, yang sebanding, itu baru boleh lawan kamu. Kalau yang lemah jangan. Untuk apa? Gereja bagus-bagus, itu rumah ibadah mereka. Ngapain kita hancurkan? Kalau mau ledakan, seperti Ashraf, orang petan dari Pakistan. Beliau adalah pasukan daripada orang Osama bin Laden. Beliau juga pasukan mujahidin. Beliau mengendarai pesawat, menabrakkan menara kembar di New York yang dibanggakan oleh Amerika, Yahudi laknatullah. Semua umat Muslim pada saat itu tidak boleh bekerja di gedung kembar. Dikeluarkan. Hancurkan. Nah, itu baru syahid. Dia membunuh satu, dia mati dalam bunuh diri, tapi dia tidak. Bagi Allah, beliau syahid, tidak sempat alam barzah, langsung keluar masuk surga beliau. Karena apa? Berapa banyak Yahudi yang dia bunuh? Bukan rumah ibadah, itu laknat. Itu bukan Muslim. Seperti yang terjadi di Pulau Jawa. Bom bunuh diri. Dia masuk ke mal meledak, bam. Bangga kamu sebagai umat. Kalau kami di Pakistan mengutuknya, melainkan neraka jahanam diberikan oleh Allah. Kenapa? Yang dia bunuh tahu dia itu kafir. Apakah kafir itu menyakiti kamu? Kan tidak. Apa yang kamu ganggu? Kecuali macam kami ditindas oleh India Hindu. Inggris bersekutu dengan India. Israel bersekutu dengan India. Memijak, menindas kami. Itu wajib kami lawan sampai detik nyawa terakhir. Wajib kami lawan. Jadi kami bukan teroris, Abu ya. Kami orang mujahidin, penyelamat negara Islamabad, Pakistan, negeri Karachi. Bukan untuk membunuh orang, menyakiti orang yang lemah.